Idzal taqal muslimani, kalau ketemu dua orang, siapa yang paling mulia? Awwalu man yabda'u bisalam, yang pertama mengucapkan salam. Makanya tadi begitu turun mobil langsung saya ucapkan salam, assalamualaikum. Masuk rumah tadi saya ucapkan salam, assalamualaikum. Begitu sampai tadi di sini semua yang laki-laki saya salam sampai kemari. Untuk pemimpin-pemimpin saya belum salam, mohon maaf ya Pak. Jangan acara kita salam. Kira-kira Ustaz Somad bisa dimaafkan? Bisa, kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, tapi kalau mau salaman sama orang tangannya di kantong, nunggu orang lain ngulurkan tangan. Itu namanya, saya nggak ada ngomong gitu, itu namanya sombong, angkuh. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tahu biji sawi bapak-bapak? Tahu? Sebesar, mohon maaf, tai kecoa, tai coro kecil. Yang sombong kan Ustaz Somad. Ustaz Somad, kami duduk di lantai, kami duduk di bawah. Ustaz duduknya lantai 1, lantai 2, karpetnya 2 lapis. Saya nggak ada minta. Ini Pak Afdal supaya lebih afdal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang luar biasa acara kita malam ini. Belum pernah saya acara seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idzal taqal muslimani, kalau dua orang muslim bertemu, wa yatasafahani, berjabat tangan, tasaqat dzunubuhuma, dosa-dosanya gugur, kama tasaqat auraqus syajar, seperti daun kayu yang kering dihembus angin gugur, begitulah dosa-dosa kita berguguran. Maka insya Allah kita yang sudah bersalam-salaman tadi dosanya gugur semua insya Allah. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Hutang? Enggak. Jangan pulang acara ini pas ditanya besok, kamu kapan bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, gugur hutang-hutangnya. Oh, saya nggak ada ngomong begitu. Dosa berguguran. Jadi kalau ada orang mengatakan dosa itu gugur dengan sholat sunat taubat, betul. Dosa gugur dengan pergi haji dan umroh, betul. Tapi terlalu berat, ongkosnya mahal, tiket pesawat. Bahkan sekarang orang kaya, pejabat pun takut pergi umroh. Kenapa? Rudal nyasar. Dari Donald Bebek. Maka kalau kita mau mengampunkan dosa adalah dengan bersalaman. Maka malam ini kita sudah bersalaman. Bersalaman tangan. Kalau salam lidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disambut dengan welcome, nggak mau. Welcome, well bagus, come datangnya bagus, pulangnya good morning, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya nggak mau. Kalau mau 24 jam pagi, petang, siang, malam, sore semuanya baik. Assalamualaikum. Selamat dirimu, selamat badanmu, selamat hatimu, selamat pikiranmu, selamat ginjalmu, selamat paruhmu, selamat istrimu, selamat suamimu dari pelakor. Dari bunyi aminnya ada kecemasan yang tinggi. Selamat hartamu, selamat jabatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, barokah rezekimu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah jabatanmu, barokah umurmu. Itu yang terkandung dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali kita mengucapkan salam sholat tahiyatul masjid,
Assalamualaikum warahmatullahi. Qobliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, tahiyatul masjid, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Tapi nggak semua salam boleh dijawab. Ada salam yang nggak boleh dijawab. Ada. Salam mana? Salam imam waktu isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya boleh dijawab. Tapi salam orang kita jawab. Berapa kali dia menyebut salam, kita jawab. Karena salam adalah doa. Makanya kalau mengucapkan salam itu serius. Ini banyak mengucapkan salam itu. Assalamualaikum. Atau atau. Mengucapkan salam serius. Ini malah zaman sekarang ini salamnya lebih singkat lagi. ASS WRWB. Dibalas WWW. Apa ini? Coba salam itu serius. Ustadz mau dengar salam yang serius dari bapak-bapak tamu VVIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sekarang berada di hadapan mereka tahun 2026, 2036, 2046, 2056. Mereka lah yang akan mengundang saya ke Kendari. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. 2036, 46, 56. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Jangan kita berpikir sekarang, kita berpikir nanti. Maka kalau anak-anak ini kita biasakan begini, Allah bisa karena biasa. Di tempat lain kalau saya tausiah, anak-anak malah dilarang. Papa mau ikut, jangan ikut, buat ribut, di rumah aja. Dikunci rumah. Tapi di Kendari anak-anak disediakan khusus, very very important person. Beginilah contoh memuliakan anak-anak kita. Supaya mereka itu terbiasa kenal dengan ustadz. Jangan sampai, karena anak-anak ini sudah terbiasa, udah kenal, nanti kenal dengan Ustaz Somad. Iya, kemarin kami di depan Ustaz Somad. Sekarang beberapa tempat saya datang, anaknya dipanggil, nah anak-anak Ustaz Somad takut gitu. Takut. Emang saya hantu. Tapi kalau anak yang sudah terbiasa begitu datang, karena dia udah kenal baik, itu Ustaz Somad, bestie saya itu tadi. Nah, cara mengenalkan anak-anak dengan ustadz supaya dia kenal, tak kenal maka tak sayang maka enggak ngutang. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang perempuan dibiasakan dari kecil pakai jilbab, jilbabnya panjang. Tuh, pakai jilbab. Tuh yang di belakang pakai jilbab. Anak laki-laki, Masya Allah, pakai peci bagus, nggak pakai peci nggak apa-apa. Ustaz Somad juga sering nggak pakai peci. Kalau pakai motor dia pakai helm, nggak pakai peci. Tadi naik jet ski nggak pakai peci. Lihat tadi saya naik jet ski, berarti belum follow IG. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita ketemu, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Kalau bisa kasih hadiah, nggak bisa kasih hadiah, kasih senyum. Nggak bisa ngasih senyum, paksa-paksakan. Contoh senyum terpaksa. Hebatnya orang Indonesia. Orang Barat, orang bule, orang Arab kalau ketemu ya gini aja. Orang Rusia, orang Amerika, tapi orang kita nggak enak kalau nggak senyum. 5 kali ngelihat, 5 kali senyum. Perhatikan orang Indonesia. Hebat. Makanya saya selalu mancing jamaah itu dengan pantun.
Setiap di awal tausiah saya pasti pantun. Itu untuk apa? Untuk memancing dan mengetahui apakah jamaahnya itu sedang happy atau sedang kacau balau. Makanya tadi saya pancing. Memang cantik batu pualam, dibeli di kota Batam. Kalau saya lihat tersenyum, saya yakin ini berarti jamaah adalah orang-orang yang bahagia dan tidak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utang. Banyak juga. Pas ketemu senyum, habis itu ngulurkan tangan, habis itu mengucapkan salam. Urutannya Pak Ustadz terserah. Mau mana urutan duluan? Kadang bisa juga tangannya duluan baru salam, atau salam duluan, atau senyum duluan, terserah. Masalah yang tiga ini bisa aja pas datang salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, udah pergi senyumnya lupa. Begitulah orang beriman, nggak lihat agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi katanya kalau orang tidak Islam, Pak Ustadz, kita nggak usah mengucapkan salam. Iya, kita ucapkan selamat pagi, selamat sore. Ustadz Somad kalau ketemu biasanya gimana? Good morning. Ternyata kalau habis makan coto Makassar ini lancar bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satukan tangan. Berikutnya, satukan hati. Gimana mau menyatukan hati? Hati saya ini yang di tengah ini yang di tengah ini hati. Makanya jangan ditusuk di sini sakit, karena ini adalah ulu hati. Tapi kalau yang di samping kiri sebesar ini berdegup dan berdetak, itu yang normal. Kalau nggak normal, kalau yang di tengah ini namanya hati, bahasa Inggrisnya liver. Makanya dokter bilang, wah ini sudah kena sakit liver, hati. Sedangkan yang di sini yang berdegup berdetak adalah jantung. Jadi sebetulnya yang tertulis satukan hati, satukan liver, hati atau jantung. Supaya jangan kelahi, maka si bapak mengatakan ke ibu, kaulah jantung hati. Kalau bahasa Makassarnya, you are my heart. Kau adalah hatiku, kau adalah jantungku. Mau jantung mau hati, ya udah pakai dua-duanya, jantung hati. Tahun lalu perasaan Bapak Anu sama-sama sholat tarawih dengan kita, witir dengan kita, tadarus dengan kita. Sekarang Bapak itu di mana? Mohon maaf Pak Ustadz, beliau tiba-tiba kena sakit serangan jantung. Karena pentingnya jantung hati itu. Makanya orang kalau dia sudah sayang, pasti dia bilang kau adalah jantung hati. Pernah nggak ibu tiba-tiba bapak pulang, mama kau adalah kuku kaki? Enggak kan? Walaupun kuku penting, kalau kuku patah jelek sakit juga, tapi nggak pernah dia ngomong begitu. Ibu juga nggak pernah ngomong ke bapak, kaulah upilku. Ngomong nggak pernah. Perasaan bapak Anu dulu sama tarawih dengan kita, sama sholat dengan kita, sama idul fitri dengan kita, mana dia ya? Dia mohon maaf kena serangan jantung. Begitu pentingnya jantung. Nggak pernah orang ngomong, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada jamaah kita meninggal mendadak kena panu. Saya di depan bapak-bapak ini kok lucu bawahnya. Kalau saya biasa serius saya ceramah. Jadi berpengaruh kalau kita ceramah terhadap audiens. Saya sekarang merasa SMP kelas 2 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatukan hati maksudnya, ya hati ibu ya di dalam dada ibu, hati bapak ya di dalam badan bapak. Hati saya maksudnya
menyatukan perasaan. Karena rasa itu letaknya di hati. Rasa itu di hati. Aduh, Papa kenapa bilang nggak enak perasaan saya, Pak? Nggak enak perasaan. Setiap kali orang ngomong perasaan pasti megang dada kan? Aduh, nggak enak perasaan saya. Pernah orang nggak enak perasaan, pasti selalu megang di dada. Nggak enak perasaan saya. Saya pernah bawa mobil. Saya bawa mobil, kecepatannya itu 120, saya gas. Di sebelah Pak. Terus dia bilang, pelankan sedikit, pelan. Nggak enak. Ternyata rasa itu letaknya di sini. Kita bertamu ke rumah orang, makanannya enak, minumannya enak, tapi cara nyuruhnya makan. Udah nggak enak perasaan kita kan? Tapi saya dengan Pak Afdal, Masya Allah, kuahnya disendokkan, kerangnya disendokkan, hampir disuapkan. Apa enggak perasaan saya? Masya Allah, tenangnya hati saya, sampai enggak kenyang-kenyang saya. Makan terus, untung diingatkan. Ustaz Somad, tamu di belakang sudah ngumpul katanya. Saya sangka tamunya belum datang. Perasaan. Kalau sampai Ustaz makan terus nggak kemari, berarti Ustaz nggak punya perasaan. Inilah pentingnya kita menjaga perasaan. Saya bawa motor, koplingnya di tangan, giginya di kaki, gasnya di tangan. Tapi yang tertulis rambu-rambu lalu lintas, hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Padahal kaki, padahal gasnya di tangan, kenapa nggak tangan-tangan? Yang melihat jalan, mata, kenapa nggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki diperintahkan oleh hati. Kalau hati sudah senang, ringan kaki melangkah, ringan tangan menghayun, undangan habis isya datangnya jam 5. Betul? Ini bukan teori, ini yang jawab betul, ini yang ini. Tapi kalau hati sudah nggak enak, nanti kamu datang, siapa yang tahu sih Ustaz Somad? Malas aku datang, dia nyindir-nyindir aku terus. Setiap aku tonton di TikTok, dia selalu nyindir saya. Dia bilang skincare belum merata, dia bilang saya zebra. Kunci dengar kajian Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengar ceramah Ustaz di TikTok, meninggal. Bukan karena ceramahnya, memang ajalnya sudah sampai. Makanya pandai-pandai menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Masya Allah. Ibu dengan bapak bisa duduk bersama, berumah tangga, laki-laki, perempuan, wajahnya beda. Ya beda, masa mukanya sama? Makannya beda, seleranya beda, sukunya beda, pulaunya beda. Kenapa bisa bersama? Karena satu hati. Makanya foto Idul Fitrinya kemarin. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Istikharah dulu. Ustaz, Ya. pantun. Pantun? Oh. Cara membuat pantun itu gini, cara membuat pantun. Pantun itu kan 4 baris, perhatikan. Pantun itu kan 4 baris. Nah, buat dulu yang 2 di ujung. Nah, buat dulu yang 2 di ujung. Misalnya ada anak yang ganteng dari Kendari. Buat dulu yang 2 di ujung. Anak-anak ganteng dari Kendari. Kalau tuan menangkap banteng, banteng di bawah pohon kemiri.
aku melihat ada anak ganteng dari Kendari. Nah, begitu caranya. Jadi yang dua dulu dibuat. Dua dulu. Misalnya lagi, buat dulu yang dua. Buat dulu dua. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Pertanyaannya mudah-mudah dari ibu-ibu berjilbab merah. Jadi dibuat dulu yang dua di ujung, baru dua di atas. Gimana kira-kira? Bisa? Nanti latihannya. Cara buat pantun begitu, dua di ujung, baru dua di atas. Masya Allah, luar biasa. Yang ada aja dulu Kak. Yang ada. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sensor, menjaga kode etik jurnalistik. Saat ini umur saya 31 tahun. Saya juga seperti itu. Saya sedang menjalani umur yang dimana para tetangga dan teman bertanya kapan nikah. Saya sudah berusaha dan berdoa agar dapat jodoh, tapi sampai hari ini belum dapat. Menurut Ustadz, selain berusaha dan berdoa, apalagi yang harus saya lakukan? Izin minta tips. 4 yang perlu dilakukan. Berapa? Yang mandi kembang tuh. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal, yang keempat ridho. Yang pertama usaha. Usahanya apa? Minta iklankan ke Pak Afdal dengan Ibu Selin melalui apa nama persatuan Ibu Selin? PIM, Perempuan Indonesia Maju. Jangan diiklankan di Facebook. Mulut-mulut saja. Ini mulut ke mulut. Kau ada nggak ini persediaan ban serap yang belum dipakai? Kemudian ke Ibu Mawar, beliau ada komunitas Al-Khansa. Itu jamaahnya banyak. Itu salah satu usaha. Yang kedua doa. Doanya bisa ikuti semua doanya. Rabbi la tazarni fardan. Ya Tuhanku, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang membaca doa itu yang belum nikah saja. Bapak jangan baca itu Pak. Apalagi kalau pas tahajud nanti malam. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Datang belakang. Apa kau bilang kan? Doa. Sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya cukup dalam hati. Gak usah disebutkan. Apalagi kalau sholatnya di masjid. Hajatku supaya dapat suami. Ya Allah. Di dalam hati. Di sujud terakhir. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, doanya dalam hati di sujud terakhir. Minta kan, ya Allah, kalau dia masih jauh dekatkan, kalau dia masih di langit turunkan, kalau dia masih di dalam bumi keluarkan, kalau dia masih di air naikkan ke darat, asal jangan buaya darat. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga setelah itu tawakal. Tidak sulit bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya banyak teman jamaah yang nggak nikah itu, nggak pernah saya tanya kapan nikah. Nikahlah, ini kan udah mau Ramadan. Memang mau dibanguni pakai mercon? Jangan ejek. Kalau ada kawan yang nggak mau nikah, saya nggak mau ngejek depan orang banyak, mempermalukan, jangan. Biasanya saya ajak 4 mata. Kenapa kau belum nikah? Kalau dia laki-laki, pertanyaan pertama yang saya tanya, kau masih ada selera ngeliat perempuan? Untuk ngetes dia sehat atau sakit.
Kata dia, aku masih ada selera. Ada perempuan yang cantik kau lihat? Ada. Mana nomornya, mana FB-nya, mana Instagramnya? Ini. Besok pagi kita datangi ya. Saya nggak mau basa-basi. Langsung dulu sebelum saya viral saya mau datang. Kalau sekarang saya nggak mau. Kalau sekarang takutnya nanti orang tuanya bilang sama Ustaz Somad aja lah. Kepedean Ustaz Somad. Jadi kalau kita mau nolong teman kita gitu, jangan ejek. Sudah banyak yang jadi, alhamdulillah. Jangan ejek, jangan olok saudara kita. Jaga perasaannya. Orang yang belum punya mobil, jangan cerita mobil. Orang yang belum punya rumah, jangan cerita rumah. Orang yang belum punya anak, jangan cerita anak. Orang yang belum punya suami, jangan cerita suami. Dan yang sudah punya suami, syukuri suami. Suami yang menurut ibu membosankan, memuakkan, menjemukan, itu adalah suami pangeran yang diimpikan jomblowati sejati. Istri yang menurut bapak memuakkan, membosankan, itu adalah bidadari surga yang dinanti-nanti jombloan sejati. Oh, itu betul kata mereka. Bersyukurlah sudah diberikan Allah pasangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa kata orang-orang tua kita? Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga di supermarket. Kalau orang barat, pepatahnya tidak begitu. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, ketemunya di planet bumi. Karena mereka lebih pada ilmu astronomi. Tapi kalau kita asam di gunung, garam di laut, ketemu dalam belanga. Karena dia memang sibuk dengan kuliner. Begitu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dimudahkan Allah jodohnya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok yang bilang amin yang udah anak 3. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendra Limun. Ya Pak Hendra. Izinkan saya mengajukan pertanyaan Ustaz. Ya. Apakah berdosa dan adakah hukumnya menghindari orang yang melakukan kesalahan secara berulang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra ini adalah suami idaman. Karena anaknya manja sama dia. Kalau suami yang nggak mau menggendong anak, anaknya pun takut sama dia. Anak dekat, berani anaknya, berarti sayang. Berarti istrinya juga sayang. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ada orang-orang yang kita tidak boleh terlalu akrab dengan dia. Karena kalau kita terlalu akrab dengan dia, nanti kita terjerumus pada ribah, membicarakan aib orang lain. Ingat, kalau ada teman yang selalu membicarakan aib orang lain dengan kita, ingatlah, ketika kita tidak ada, dia akan membicarakan kita kepada orang lain. Masya Allah. Untuk orang model begini, genting jangan putus. Maksudnya ketemu, say hello, salaman, cukup. Jangan putus silaturahim, nggak boleh. Tapi terlalu akrab jangan. Ada jenis manusia yang kedua, kita juga nggak boleh terlalu akrab. Karena kalau terlalu akrab, nanti dia minjam uang dan nggak bayar-bayar. Hati kita sakit bagai kaca jatuh ke batu, berderai tak tahu di mana obat mau dicari. Nah, jadi model orang-orang yang begini kita tidak boleh putus, tapi hanya sekedar ketemu, say hello. Kalau dia WA, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat, bisa ketemu, insya Allah. Tapi kalau terlalu dekat, terlalu akrab, hanya keledai dungu dalam pepatah Arab, mohon maaf kasar, hanya keledai dungu yang mau terjerumus dalam lubang yang sama 2 kali. Nah, kuncinya Pak Endra, 1, jangan terlalu akrab. Putus jangan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang nggak enakan, ada orang yang nggak enakan.
Aduh nggak enak kalau ditinggal, aduh nggak enak kalau nggak dilayani, aduh nggak enak kalau nggak dibalas, aduh nggak enak. Orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang yang nggak punya pikiran. Betul atau betul? Maka cobalah untuk nggak terlalu nggak enakan. Mesti agak tegas sedikit. Ini Ustadz membuat kami jadi keras atau gimana? Saya ini orang paling lembut di dunia, Bu. Saya sedang mengingatkan diri saya nih sebetulnya. Karena saya ini orangnya nggak enakan. Maka saya melatih diri saya untuk tegas sedikit. Insya Allah pulang dari Kendari ini agak tegas. Masalahnya orang Kendari ini lembut. Ustaz tahu lembut orang Kendari ini dari mana? Dari makanannya. Makanannya kapurung. Nggak pakai kunyah, masuk. Habis makan cuci mulutnya juga lembut. Barongko. Itu jadi lembut-lembut. Maka saya ajari keras sedikit. Bagaimana bapak-bapak VIP? Bisa tegas? Allahu Akbar. Biasa tamu-tamu. Nanti tamu VIP di sini semua ya. Nanti habis acara untuk update status. Ada kertas? Mohon maaf. Hukum merokok setelah wudhu. Menurut Muhammadiyah merokok haram. Menurut Mufti Mesir merokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia merokok haram bagi ibu hamil, orang sakit, ibu menyusui. Tapi bagi orang yang sehat makruh. Saya jelaskan dua-dua supaya jamaah jangan bingung. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan haram, berarti dia pakai fatwa Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah. Kalau ada yang bilang makruh, berarti dia pakai fatwa Nahdlatul Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jelas? Kalau ada orang habis berwudu dia merokok, pas ditanya kenapa kau merokok, aku pilih yang makruh. Berarti sama seperti orang habis wudu makan jengkol. Hukum makan jengkol makruh. Apakah wudunya batal? Tidak. Itu hukum merokok kalau dilaksanakannya selesai wudu atau setelah wudu atau sebelum wudu. Kalau dia berpendapat itu makruh, wudunya tidak batal. Kalau dia berpendapat rokok itu haram, kenapa dia merokok? Pas ditanya, menurutmu rokok itu haram, kenapa kau merokok? Karena yang haram itu kalau beli, kalau dikasih makruh. Ada orang begitu. Apa pandangan Ustadz tentang aliran Syiah? Syiah terbagi dua. Yang satu Syiah ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Yang satu lagi Syiah yang moderat. Syiah yang moderat berbeda dengan kita dalam masalah fikih. Fikihnya fikih Imam Ja'far Shadiq, di Al-Azhar diajarkan. Di dalam fikul Islami wa adillatu Syekh Wahbah Zuhaili ada namanya fikih Ja'far Shadiq. Yang Syiah ekstrim ini mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kafir. Adapun Ali Khamenei yang mati dibunuh oleh Amerika, Donald Trump, dia memfatwakan tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Maka dengan begitu ulama Al-Azhar mengatakan dia bukan ekstrim, karena dia tidak mencaci maki sahabat Nabi. Jadi terbagi dua, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Bagaimana cara kita membedakan dia moderat atau ekstrim? Lihat dia. Adapun yang tinggal di Inggris, orang Kuwait, namanya Yasir Al-Habib, Syiah juga ekstrim. Dia mencaci maki Aisyah. Dia katakan Aisyah di neraka. Ada videonya. Ini kafir karena dia ekstrim. Sedangkan yang moderat
dia tetap menghormati sesama kita, bahkan mengeluarkan fatwa tidak boleh mencaci maki sahabat Nabi. Sedangkan kita ahlus sunnah mencintai sahabat Nabi. Makanya kalau bulan Ramadan tarawih, al khalifatul awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Karena kita mendoakan supaya mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Islam terhadap kecerdasan buatan AI dalam fatwa agama? Tidak bisa bertanya kepada AI, karena AI bukan manusia. Yang bisa berfatwa itu pertama manusia, kedua muslim, ketiga berilmu, keempat bermazhab. Kamu bertanya kepada siapa? Kepada muslim. Berilmu, iya. Apa mazhabnya? Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Karena kita di Nusantara ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Sedangkan AI bukan manusia, bukan muslim, tidak bermazhab, nggak bisa bertanya. Tapi sebagai mahasiswa untuk mengumpulkan informasi bisa. Karena AI mengumpulkan informasi dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Dia sebagai alat bantu, bisa sebagai alat bantu. AI itu sebagai alat bantu tukang cari informasi. Hai AI, iya saya, katanya suara perempuan. Tolong carikan saya pendapat ulama tentang hukum rokok. AI mengumpulkan pendapat menurut mufti Mesir, menurut mufti Yordania, menurut mufti. Dia hanya sekedar mengumpulkan informasi, tapi untuk berfatwa AI tidak bisa. Maka bertanya ke dalam Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ulama in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah kita di Sulawesi Tenggara punya ketua Majelis Ulama Indonesia, punya guru-guru. Bertanyalah kepada guru-guru kita insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampai subuh nih. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Islam Sunni, Syiah, dan Wahabi? Kita mengikut sunnah Nabi, maka kita disebut dengan Islam Sunni. Sunni diambil dari kata sunnah, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, dia melampau batas mencintai Sayyidina Ali, sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena merampas kepemimpinan Ali. Kata dia, setelah Nabi meninggal itu yang layak menggantikannya adalah Ali. Abu Bakar dan Umar ini merampas Ali, maka Abu Bakar dan Umar, Utsman, sahabat Nabi semuanya kafir. Kalau dia mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia Syiah yang tertolak. Tapi kalau dia tidak mengkafirkan sahabat Nabi, dia Syiah yang moderat. Kita berbeda fikih saja dengan dia. Adapun persimpangan perbedaan kita dengan Wahabi ada 3. Ingat baik-baik. Yang pertama, Wahabi membid'ahkan suatu perbuatan yang kita masih ikhtilaf, tentang tahlilan, tentang maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, tentang baca Yasin bersama, tentang berdoa bersama, tentang zikir bersama. Bagi mereka itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat masuk neraka. Maka menurut mereka Abdul Somad ini pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena Abdul Somad baca Yasin bersama, karena Abdul Somad maulid Nabi, karena Abdul Somad berzikir bersama, karena Abdul Somad berdoa bersama. Padahal ini masih masalah khilafi. 2. Wahabi mewajibkan jenggot. Kalau berjenggot wajib, berarti mencukur jenggot haram. Maka siapapun yang mencukur jenggot haram, haram, haram. Orang yang melakukan haram setiap hari berarti dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi imam karena dia fasik.
Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi nikah karena dia fasik. Orang yang mencukur jenggot nggak boleh jadi saksi pengadilan karena dia fasik. Menurut Wahabi. Padahal hukum mencukur jenggot masih khilafiyah. Ustaz kok nggak berjenggot? Belum tumbuh. Kami kan masih sebaya dengan. 3. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kalau Tuhan menanam kaktus, kaktus ditanam berpetak-petak. Saya agak kurang fokus karena sudah datang nasi kotak. Itu cara buat pantun. Jadi 2 dulu diusul, terus 2. Masih bisa kan? Itu contoh pantun. Sampai mana tadi? Yang ketiga, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Tuhan. Mereka katakan tangan Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak boleh mengatakan tangan Allah. Makna tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ditakwil. Menurut Wahabi, siapa yang mentakwil berarti kafir. Mereka mengkafirkan saya karena saya mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu kenapa mereka mengejek saya di internet, dibilangnya UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Karena saya mentakwil ikut mazhab Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Cari ceramah saya tentang ini 2 jam di internet. Keywordnya tulis di YouTube, takwil, UAS takwil, UAS takwil. Nanti dapat video persimbangan perbedaan dengan Wahabi. Bagaimana cara menyatukan kalau ada saudara keluarga yang tak mau saling memaafkan? Buat acara kumpul keluarga. Jangan buat halal bihalal, nanti dia nggak datang. Apa nama acaranya? Coffee morning. Apa nama acaranya? Family gathering. Ada satu acara lagi yang pasti dia datang, bagi warisan. Udah ada acara, marilah kita undang Ustaz saling memaafkan. Insya Allah. Apakah dalam menjalani hidup ini cukup dengan sabar agar semua baik-baik saja? Enggak bisa. Pak Haji, anak gadis bapak dibawa orang, sabar, mati kita. Bapak, istri bapak tadi saya lihat di rumah makan sama orang, serahkan pada Allah. Ibu, suami ibu tadi saya lihat jalan-jalan sama pelakor, sabar. Itu bukan sabar, bohong. Sabar itu 3. Sabar yang paling rendah, sabar yang tengah, sabar yang tinggi. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika kena musibah, sabar ditipu orang, sabar sakit, sabar kena bala bencana, itu sabar. Sabar paling bawah. Sabar yang kedua adalah sabar ketika ada kesempatan untuk buat dosa. Bapak jalan-jalan ke mall, tiba-tiba datang orang melempar kertas nomor handphone. Terus bapak lihat, bapak buang. Itu namanya bapak sabar. Padahal ada kesempatan. Lihat kanan kiri nggak ada. Sabar. Bapak ditelepon orang, temuin aku di sini ya sayang. Aku orang sabar, setan. Sabar. Sabar. Datang orang mau ngajak bapak korupsi. Ini ada uang 1 koper. Tidak. Katakan tidak pada korupsi. Ini sabar. Kenapa? Karena CCTV menyala. Sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam beribadah. Sabar nggak makan, nggak minum, padahal makanan halal. Puasa Senin Kamis. Sabar untuk mengeluarkan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, padahal dia mau beli itu, beli ini. Itu sabar. Itu namanya sabar. Adapun orang yang diejek, saya kalau diejek orang, saya lapor ke Polda. Ada orang yang saya lapor ke Polda? Ada. Diejeknya saya di internet, saya screenshot, saya print, pergi saya ke Polda. Kata Bapak Polda, nanti Ustaz di BAP. Enggak apa-apa, BAP aja silakan.
Panggil saya ke kantor kejaksaan, ke pengadilan. Datang saya, khusus. Pas saya datang, dia nggak datang. Saya tanya, mana yang ngejek? Mencret. Jangan diam. Jangan diam kalau diejek. Jangan ibu diam. Perempuan ini sekarang banyak dieksploitasi, dibodoh-bodohi. Jangan diam. Laki-laki juga jangan diam. Jangan takut. Perempuan dibela oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Laki-laki nanti kita buat Komisi Perlindungan Laki-laki yang teraniaya. Anak-anakku VVIP, kalau ada orang ngejek, ada orang membuli, jangan diam, ya, jangan diam. Lapor sama papa, lapor sama mama, ya. Udah saya didik semua, udah. Anak saya gitu, anak saya ponakan saya bawa ke Batang Pisang. Ada orang di kelas ngejek? Nggak ada. Ada, Hasik, Bibi, Sami, ada yang ngejek? Nggak ada. Kalau ngejek, tinju dia. Tinju Batang Pisang. Jangan, nah, kalau anak kita ngadu ke kita, jangan kita marahi dia. Papa, ada orang ngejek di sekolah. Sabar ya nak, mati dia. Anak saya bilang, kalau ada yang ngejek kau di sekolah, lapor. Nanti ku datang ke sekolah. Kalau ayahnya nanti ngelawan, bah, ayahnya ku tunggu. Ajarkan anak kita. Ini anak-anak ini sekarang dibully sampai meninggal, anak dibully, disakiti, ngelapor ke orang tuanya nyuruh diam. Saya nggak senang gitu. Anak-anak ini kita bangkitkan. Gimana VIP? Semangat? Takbir. Masih semangat ya. Kok nggak habis-habis kertas ini? Sholat fajar dilakukan sebelum azan subuh. Ada juga pendapat sesudah sholat subuh, waktu mulai pagi sebelum sholat duha. Dengar baik-baik, Bapak Ibu masih fokus. Sholat sunat fajar, nama lainnya sholat qobliyah subuh. Bagi yang pakai usolli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan, atau usolli sunnatal fajri. Namanya dua, orangnya satu. Siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Oh enggak, UAS. Sama. Sholat sunat fajar sama dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Waktunya setelah azan. Azan yang kedua. Kalau di Makkah, Madinah, azan yang kedua, bukan azan pertama. Setelah azan kedua, sholat sunat. Ayatnya rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu. Sedangkan sholat yang dilaksanakan setelah terbit matahari namanya sholat sunat isyraq. Pakai qaf. Sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. 1. Man sholat subha fi jama'atin. Sholat subuh berjamaah di masjid. Habis sholat subuh, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Duduk. Terserah mau zikir, mau baca Quran, duduk. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 15 menit, karena waktu terbit matahari itu waktu dipakai untuk menyembah setan. Lewatkan 12 menit. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada alam Sunan Tirmidzi, tidak diragukan dalilnya, tidak ada ikhtilaf. Itu perbedaan sholat sunat fajar dengan sholat sunat isyraq. Ulang sekali lagi Pak Ustaz, nanti tonton di YouTube, jangan lupa tonton channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Sebelum membuka pintu waktu pagi, kita membaca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu namanya zikir harian. Zikir harian 10. Zikir harian 10. Habis subuh baca sekali, habis maghrib baca sekali. Kenapa habis subuh? Karena habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib awal malam. Jadi malaikat itu jaga kita sip-sipan. Siang, malaikat siang, malaikat malam. Zikirnya 10. Pertama,
istighfar. Astaghfirullah. Bunyi istighfar, astaghfirullahalazim. Ada juga orang disuruh istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim. Kalau mau panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu cukup, tiga bagus. Habis istighfar, Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali. Habis Qul huwallah, Al-Falaq sekali. Habis Al-Falaq, An-Nas sekali. Habis An-Nas, awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis itu tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100 bagus, 40 bagus, nggak sanggup 30, nggak sanggup 10, nggak sanggup mati aja. 10 pun nggak mau. Tutup yang ke-10, solawat. Sependek-pendek solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau anaknya sakit, bacakan di botol air yang 10 tadi, minumkan ke anak, dimandikan, siraman terakhir setelah mandi disiramkan. Kalau tempat usahanya kena sihir, kena santet, disiramkan. Suami yang malas sholat dihembuskan. Mana tahu dia diganggu jin setan. Suami yang kena pelet dibacakan ke air minumnya supaya peletnya lepas. Karena di situ ada anti pelet. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan perempuan yang meniup-niup simpul. Rambut suami itu dicuri, diikat di simpul tali oleh dukun-dukun. Naffatsati. Ini dibacakan. Kalau suami, istri, anak sakit, dibacakan yang 10 tadi, ditiup ke telapak tangan, diusapkan ke kepala, ke wajah, ke badan. Kalau membacakan untuk diri sendiri pas mau tidur malam, dibacakan ke telapak tangan. Kalau suami, istri, anak di ruang ICU nggak bisa bergerak lagi, dibacakan ke tapak tangan, diusapkan ke kepala, ke badan. Itulah kau dulu mabuk sakau, sekarang nah, mati aja kau dulu. Aku juga mendoakan kau sekarang kan. Dulu kau sombong, mentang-mentang kau sehat. Nah sekarang mana selingkuhan kau? Orangnya nggak ada, di sini baik-baik semua. Jelaskan kondisi mayat. Nah, langsung cerita mayat ini. Ketika dalam keadaan syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Syariatnya ruhnya keluar dari jasad. Waktu ruh ini keluar dari jasad, maka itu namanya mati. Kapan mati menurut syariat? Saat ruh keluar dari jasad. Hakikat adalah ketika orang tidak lagi merasa ada dirinya. Saat itu dia sudah sampai pada level la haula wala quwata illa billah. Saat itu dia sudah mematikan dirinya. Abdul Somad ini ada, tapi ketika saya mematikan kuasa saya, yang ada hanya kuasa Allah. Tapi bukan berarti saya menyatu dengan Allah, na'udzubillah. Itu kalau sampai menyatu sama Allah, kafir. Tapi dia sudah meniadakan dirinya. La ilaha illallah. Tarikat itu artinya jalan. Ketika guru membaiatkan talqin ke dia, dipakaikan pakaian kain kafan, dibisikkan ke telinganya oleh guru, la ilaha illallah, kata gurunya. Pada saat itu dia namanya Rabitatul Qabri. Rabitoh artinya mengikatkan hatinya dengan gurunya, mengikatkan hatinya dengan alam kubur. Dia membayangkan dirinya sedang dikafani, sedang dimandikan, sedang di alam kubur, supaya dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala.
Saat itu dia mati secara hakikat. Secara ma'rifat, apa mati sudah tak ada kita lagi. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Ketika cahaya ditembakkan ke hati seorang hamba saat dia sedang larut dalam zikirnya la ilaha illallah atau zikirnya Allah 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 Allah, lalu dia melihat dalam mata batinnya ada cahaya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian besok pagi banyak mengaku cahaya. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphone. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksanya. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir Allah 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab, ya Abdus Samad anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Dia kok setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari? Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak melihat. Paham? Saya ulang lagi. Memang jam-jam segini sudah susah nangkap. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Mereka minum. Habis itu ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum padahal yang nuang perempuan? Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok, kami enggak. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok. Saking kan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan keluar di mana? Ngaku wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan. Pernah dia pulang ke kampung pakai jubah, pakai sorban. Oh, tangannya dicium orang, dimuliakan orang. Habis itu dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa, dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya. Jauh dia dari Allah.
Itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhina akan dekat dengan Allah. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu ini. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustadz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal ata'u minal insani hirman. Kata beliau, al-ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia itu sebenarnya ketiadaan, tapi Allah menahan sesuatu boleh jadi kebaikan. Susah menangkapnya. Kalau kita dikasih manusia, dikasih orang, boleh jadi itu ketiadaan. Karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah. Al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu, ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh, susah. Contoh begini, ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah, kenapa nggak ngasih nggak Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Sebentar-bentar ibu tanya, di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Tapi dengan nggak dikasih Allah, ibu tenang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis nih, saya nggak terlalu peduli. Mau diambil orang, ambillah. Mau pulang ya nggak apa-apa, nggak pulang nggak saya pikirkan Pak Ustaz, ini titipan Allah, ambillah titipanmu ini ya Allah. Nah, itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu, susah menangkap, karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syaziliyah. Ada tarekat namanya Syaziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Habis. Akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar saya bawa pulang. Takutnya nanti kalau diambil panitia dicek siapa yang bertanya yang belum suami tadi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, bisa menjadi imam bagi keluarganya. Sahibul bait Bapak Afdal beserta Ibu Selin dan Ibunda diberikan balasan kebaikan karena mereka sudah mengumpulkan kita malam ini. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, umurnya berkah. Al-hazihin niat untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bis solihati a'malana, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah.